bersama pergi ke gereja untuk memuji Tuhan. Dan Yesus menanti, Dia sahabat kita. Janganlah kau ragu, Dia andalan kita. Ayo teman-teman, mari kita bersama pergi ke gereja untuk memuji Tuhan. Dan Yesus menanti, Dia sahabat kita. Janganlah kau ragu, Dia andalan kita. Ayo, ayo, janganlah terlambat. Ayo, ayo, segeralah datang. Ayo, ayo, jalan dengan kawan. Marilah bersama kita memuji Tuhan. Ayo, ayo, kita ke gereja. Ayo, ayo, doa sama-sama. Ayo, ayo, janganlah terlambat. Marilah bersama. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Rosa Andre Dan dan Chelsea di sekolah minggu online. Nah, hari Kak Rosa mau tanya nih, kabar adik gimana? Ya, lo saya yakin dan percaya adik dengan posisi sehat dan Luar biasa. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, Rosa mengajak adik-adik untuk yel nih. Masih ingat kan yelnya gimana? Oke, kalau gitu sekolah minggu Purwodadi, cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya. Bagus, kalau gitu kita mau memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian yang mengatakan hari ini kurasa bahagia. Kita bangkit diri semua ya adik-adik ya. Hari ini ku rasa bahagia.
kasih dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Ayo semuanya ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tundukkan kepala, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami berterima kasih kami bisa kami bisa kembali mengikuti kembali mengikuti sekolah minggu dengan dengan online. online. Tuhan berkati kami Tuhan berkati kami dari awal dari awal sampai selesai. sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, amin. amin. Nah, adik-adik, kita masih berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Ikuti dalam dengan semangat ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti selalu mengalir di dalam hati kita. Nah, kita mau kembali memuji Tuhan. Kita melakukan satu pujian. Aku senang jadi anak Tuhan.
Tuhan, kita mau nyebut satu lagu lagi ya. Kita akan menyanyikan lagu baca kitab suci doa tiap hari. Bukan dengan semangat ya. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau Dadah. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih dengan Lause siapa ya? Ayo, siapa? Lause siapa nih? Lause Novia. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah bernyanyi, terus kita sudah memuji nama Tuhan. Kita sudah bersukacita, bersenang-senang di dalam nama Tuhan. Nah, saatnya kan kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan nih. Hari ini Lause yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya. Ikutin Lause berdoa ya adik-adik. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami sudah bernyanyi, memuji nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati agar kami boleh mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tunggu bentar deh adik-adik. Kayaknya tadi Lause lupa beli jajan dulu deh nih. Tunggu bentar ya, Lause pergi beli jajan dulu. Nanti Lause balik lagi ya. Dadah. Banyak sekali. Lause udah balik nih adik-adik. Lause beli apa ya? Ayo, ada yang tahu nggak Lause beli apa nih? Lause beli permen atau bonbon. Lause ada banyak bonbon loh adik-adik. Ayo. Lause suka makan yang manis-manis nih. Adik-adik pasti juga suka dong. Namanya yang manis-manis nih. Contohnya bonbon, coklat, atau yang lain-lain. Adik-adik, Lause mau tanya dulu deh. Adik-adik di rumah pernah nggak ya mengalami yang namanya sakit? Ayo, pernah nggak nih namanya sakit? Sakit apa deh tuh? Contohnya demam, batuk, pilek, terus panas dalam,
Terus kalau kita makan yang manis-manis kayak gini nih, kita bisa apa nih? Kita bisa sakit apa nih kok yang manis-manis? Kita bisa sakit gigi. Nah, karena Lause kan suka makan yang manis-manis nih. Pastinya Lause pernah sakit gigi dong, ya kan? Ya pasti dong Lause. Lause aja suka makan manis, pasti pernah sakit gigi. Terus Lause juga pernah yang namanya batuk loh, karena makan permen terlalu banyak. Nah, adik-adik, karena kita semua pernah sakit, pastinya kalau lagi sakit, adik-adik pengennya cepat apa nih? Kalau lagi sakit pengennya cepat apa? Ayo, pengen cepat sembuh. Nah, Lause juga loh, kok Lause lagi sakit, Lause ya pengen cepat sembuh, karena Lause bisa main-main, Lause bisa jumpa dengan kawan-kawan di sekolah dan guru-guru di sekolah minggu. Nah, jadi karena Lause pengen cepat sembuh nih, berarti Lause harus apa ya? Harus apa nih? Harus meminta pertolongan dari siapa ya? Adik-adik ada yang tahu nggak ya? Meminta pertolongan dari siapa nih? Dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Lause mau cerita nih, karena ada satu orang loh yang sedang sakit nih. Dia sedang sakit udah lama loh, bertahun-tahun. Karena dia pengen sembuh kan, seperti kita juga kalau kita sakit pengen cepat sembuh. Dia juga pengen cepat sembuh dari penyakitnya ini. Nah, adik-adik dengarkan cerita Lause dengan baik-baik ya. Cerita Hari ini temanya yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit di Bethesda. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus kan lagi berjalan nih. Tuhan Yesus lagi di Yerusalem. Terus Tuhan Yesus mengunjungi satu kolam yang namanya yaitu kolam Bethesda. Apa adik-adik nama kolamnya? Nama kolamnya yaitu adalah kolam Bethesda. nah, di sana kan, di kolam sana tuh ada banyak sekali orang-orang yang sakit. Macam-macam deh penyakitnya. Ada yang bisu, ada yang tuli, tidak bisa mendengarkan, ada yang lumpuh, tidak bisa berjalan, terus ada yang terkena kusta, penyakit kulit gitu loh adik-adik. Ada banyak deh macam-macam penyakit di sana. Nah, di sana ngapain ya mereka di sana adik-adik? Ada yang tahu nggak? Kenapa ya mereka orang-orang yang sakit berkumpul di kolam-kolam itu ya? Ada yang tahu nggak ya? Ayo, ada yang tahu nggak? Saya kasih tahu ya. Nah, mereka itu berkumpul karena orang pada zaman dahulu itu percaya bahwa kalau di kolam itu airnya udah mulai guncang nih. Guncang artinya kayak goyang gitu. Mereka airnya udah goyang, mereka harus cepat-cepat masuk ke dalam kolam itu. Supaya apa ya? Supaya mereka bisa sembuh dari penyakitnya. Nah, siapa yang duluan masuk ke dalam kolam itu, maka dia yang akan sembuh dari penyakitnya nih. Lalu kan suatu hari tuh Tuhan kan udah ke kolamnya. Di sana kan Tuhan melihat ada satu orang yang sedang tidur telentang di atas tikar gitu. Nah, adik-adik bisa lihat di sampingnya nih. Nah, contohnya seperti gini. Nah, mereka kan lagi tidur di samping kolam. Nah, ternyata orang tersebut tuh tidak bisa berjalan. Nah, jadi kan kok dia gak bisa jalan, berarti dia gak bisa ke kolamnya. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada dia. Tuhan Yesus ngomongnya kayak gini, dia bertanya gini, maukah engkau sembuh? Nah, Tuhan Yesus kan tanya begitu kan, orangnya langsung bilang begini, orangnya jawab gini, Tuhan, bagaimana aku bisa sembuh kalau sedangkan aku saja tidak bisa berjalan dan tidak ada orang yang mau menolong aku untuk menurunkan aku ke dalam kolam. Karena siapa yang cepat duluan sampai ke kolam itu, dia yang sembuh duluan. Ya gimana dong, aku mau sembuh. Nah, terus lalu Tuhan mengasihani orang tersebut.
Tuhan melihat hati orang tersebut kalau dia mau benar-benar untuk sembuh. Lalu Tuhan mengadakan tanda mujizat. Tuhan suruh orangnya itu adalah bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah. Loh, kira-kira mereka bisa jalan nggak ya? Orang itu bisa jalan nggak ya adik-adik? Bisa nggak ya? Lalu jawabannya, orang tersebut berdiri, dia angkat tikarnya, lalu dia tes berjalan. Dia berjalan, lalu dia kaget adik-adik. Dia kaget sekali dia bisa berjalan karena dia udah bertahun-tahun, udah lama sekali dia pengen sembuh. Akhirnya dia sembuh. Lalu dia bersukacita. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang diutus oleh Bapa untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik, saat itu Tuhan menyuruh dia supaya untuk berhenti berbuat dosa atau berbuat hal-hal yang tidak baik. Harus jadi dia itu harus berbuat yang baik, gak boleh yang jahat loh. Karena apa? Karena anak-anak Tuhan itu gak boleh ada yang jahat. Nah, dari sana Tuhan Yesus sangat senang sekali melihat dia bisa berjalan lagi. Nah, jadi Lause mau tanya dulu nih, kenapa ya Tuhan Yesus mau kasih kita sakit nih? Kenapa ya? Tuhan Yesus kenapa ya mau kasih Lause sakit, terus mau kasih adik-adik pernah sakit? Adik-adik pasti di rumah pernah sakit dong, pernah kan? Contohnya sakit gigi tadi, pasti adik-adik pernah nih sakit gigi karena adik-adik suka makan yang manis-manis nih, kayak bonbon ini. Nah pasti dong ya kan? Nah kenapa ya? Ayo, kenapa ya? Apakah Tuhan gak sayang nih sama kita ya? Masa Tuhan kasih kita sakit? Jawabannya bukan. Karena Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan kenapa kita diberikan sakit. Tujuannya itu contohnya Tuhan mau kita lebih dekat dengan Dia. Nah, Tuhan kan, kita kan sering nih melakukan aktivitas kita sering bermain, bersenang-senang, terus kita lupa sama Tuhan. Kita lupa berdoa, kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan setiap hari. Lalu Tuhan memberikan kita sakit supaya kita berbalik kepada Tuhan. Kita harus berdoa kembali, meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, terus Tuhan Yesus juga gak pernah meninggalkan kita loh. Tuhan Yesus juga selalu memberikan kita pertolongan. Contohnya apa? Ayo, kalau adik-adik sedang sakit nih, siapa ya yang merawat adik-adik di rumah? Ayo, siapa nih yang menjaga adik-adik di rumah kalau sakit? Ayo, siapa? Mama dan Papa. Nah, terus ada Koko, ada Cici. Nah, mereka ini adalah yang Tuhan pakai supaya merawat adik-adik yang sedang sakit, merawat kita yang sedang sakit. Nah, terus siapa lagi nih? Kok kita sedang sakit, kita biasanya makan apa ya? Ayo, makan apa nih? Minum apa? Makan obat. Terus kita minum obat. Terus lagi, siapa yang memeriksa kita ya? Ayo, kok kita ke rumah sakit, siapa yang periksa kita nih? Ada yang tahu nggak adik-adik? Siapa? Dokter. Nah, dokter juga adalah Tuhan pakai sebagai alat Tuhan yang selalu menolong kita. Nah, berarti Tuhan gak meninggalkan kita kan adik-adik kalau kita sedang sakit. Jadi kita gak boleh sedih kalau kita sedang sakit. Kita harus tetap bersukacita. Karena apa? Karena kita tahu kita ada Juru Selamat, penolong kita, yaitu siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhannya. Cerita firman Tuhan yang mau Lause ajarkan adalah supaya kita tetap
percaya kepada Tuhan, kita harus tetap senantiasa berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, karena Tuhan adalah satu-satunya penolong kita. Jadi kita gak boleh melupakan Tuhan ya. Oke adik-adik, setuju? Setuju. Nah, sampai di sini cerita firman Tuhannya. Yuk kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya. Ikutin Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. buat hari ini Kami sudah kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, ajari kami agar kami selalu mengingat pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, sampai di sini adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Nah, langsung mau tanya nih, masih ingat nggak ceritanya tentang apa? Maksud Chelsea masih ingat nggak? Masih dong, ceritanya tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Iya benar. Nah, jadi tahu nggak bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang satu-satunya bisa menyembuhkan orang sakit, dan hanya Yesuslah satu-satunya penolong kita di dunia ini. Maka dari itu kita mau angkat satu pujian yang mengatakan Yesus itulah satu-satunya. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita bangkit berdiri semua ya. Satu-satunya penolong hidup kita. Nah, jadi kita mau menutup ibadah kita dengan doa. Nah, kita berdoa, doanya diikuti ya. Jadi Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajari kami untuk mengerti firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, silakan duduk ya adik-adik. Kita jumpa minggu depan. Dadah.